Halo semua, aku Dika. Di sini aku akan menjelaskan cara bermain D&D untuk newbie atau Dungeons and Dragons. Aku akan jelaskan dalam bahasa Indonesia. Aku akan jelaskan cara umum, gimana sih cara mulainya main D&D, dan kalau kalian tidak tahu apa-apa soal D&D, pengen mulai belajar, pengen tahu mulai main, di sini akan aku bahas gimana caranya. Oke. Sebelumnya aku Dika, aku sudah bermain D&D dari 2 sampai 3 tahun yang lalu. Salah satu TTRPG favoritku selain D&D adalah Ten Candles. Terus eh, kelas favoritku di D&D itu Bard. Aku suka bermain sebagai Bard. Oke, kita lanjut. Apa itu D&D? D&D adalah salah satu jenis game TTRPG atau tabletop role playing game atau game bermain peran yang umumnya dimainkan di atas meja. D&D setauku sudah ada sebelum ada internet ya. Jadi biasanya D&D itu dimainkan pakai pen and paper atau kertas dan pensil. Bisa juga pulpen dan lain-lain. D&D biasanya dimainkan secara berkelompok dengan satu orang sebagai pemimpin cerita atau game master, atau kalau dalam D&D lebih sering disebut sebagai dungeon master atau DM. Para players ini akan memainkan karakter mereka masing-masing dalam cerita atau dunia yang diarahkan oleh sang DM tadi. Jadi DM bikin cerita, bikin dunianya, playernya ini dia punya karakter yang akan mereka mainkan di dunia tersebut. Aturan dalam D&D dibuat oleh game publisher, sebuah game publisher atau game studio yang bernama Wizards of the Coast. Jadi ini Wizard of the Coast atau WOTC ini yang bikin game D&D. Apa sih yang dibutuhkan sebagai seorang player kalau mau main D&D? Jadi di D&D itu ada namanya character sheet. Character sheet adalah lembaran berisi segala hal tentang karaktermu, termasuk kelasnya, originnya, spesies, termasuk spesies dan background, dan starting blocknya. Nanti akan dijelaskan setelah ini. Apa itu? Isilah karakter sheetmu sesuai pilihan yang ada di buku resmi dari WOTC. Salah satunya termasuk Players Handbook yang ada gambarnya ini atau PHB, dan bisa juga dibaca di SRD atau System Reference Document ada online, atau bisa juga di buku-buku yang tidak resmi diterbitkan oleh WOTC, atau yang resmi juga tapi jenis-jenis yang lain. Ada pilihan kelas yang lain, pilihan origin yang lain, dan lain-lain. Tapi panduan untuk ngisinya itu utamanya ada di Players Handbook ini. Karakter sheet yang versi online bisa kamu akses secara resmi di dndbeyond.com. Itu website resminya dari WOTC. Segala hal tentang D&D ada di situ, termasuk karakter sheet online. Beberapa buku petualangan, jadi ada buku-buku D&D yang lain, itu ada yang menyediakan karakter yang sudah jadi dan tinggal dipakai bermain. Jadi kalau nggak tahu sama sekali, DM-nya bisa milih buku, di situ sudah ada ceritanya, sudah ada karakternya juga yang tinggal dimainkan sama player yang ada, kayak gitu. Kelas di karakter sheet ada kelas. Jadi ada beberapa kelas yang bisa kamu pilih dalam D&D. Contohnya
barbarian, paladin, rogue, wizard, dan lain-lain. Nah, kelas-kelas ini inspirasinya itu dari dunia fantasi, tapi zaman medieval atau Middle Ages atau zaman pertengahan. Makanya ada kayak barbarian, ada wizard dan segala macam, ada satria, ada penyihir dan lain-lain. Kamu bisa pilih kamu pakai kelas yang mana. Setiap kelas memiliki kemampuan dan cara bermainnya sendiri-sendiri. Semua panduan tentang kelas bisa dibaca di buku PHP tadi atau di SRD. Kalau yang kiri itu ada bard, dia pakai alat musik. Harusnya dia main musik mengeluarkan magic, tapi dia memukul pakai alat musiknya juga nggak apa-apa. Terus ada barbarian juga pakai kapak. Terus ada, kalau yang sebelah kanan ada Hermione, dia bisa dibilang sorcerer juga bisa, wizard juga bisa. Sorcerer itu dapat magic dari keturunannya, dari lahir dia sudah bisa magic. Kalau wizard itu tipikalnya dia harus mempelajari magicnya dulu supaya bisa menggunakan magic. Begitu. Origin dan start block. Oke. Origin itu asal muasal karaktermu, termasuk di dalamnya ada spesies dan background. Contoh spesies dalam D&D adalah human atau manusia, ada elf, ada tiefling, ada orc, dan lain-lain. Elf itu biasanya telinganya panjang, tiefling itu biasa ada tanduknya, orc itu biasa badannya besar, warnanya biru. Contoh background dalam D&D adalah soldier, noble, criminal, dan lain-lain. Background itu latar belakang karaktermu. Starting block atau start block adalah angka-angka yang akan digunakan dalam game untuk menggambarkan kemampuanmu, baik dalam bersosialisasi, memecahkan masalah, ataupun dalam berkelahi, atau istilahnya combat kalau dalam D&D. Contohnya, seorang wizard biasanya mempunyai angka intelligence yang tinggi, dipakai untuk mempelajari sihir-sihirnya, spell-spellnya, serta dia mempunyai wawasan sejarah yang bagus misalnya. Tetapi mempunyai angka strength yang rendah, sehingga ia tidak diandalkan dalam menggunakan pedang. Contohnya kayak gitu. Ini adalah contoh karakter sheet. Jadi di situ ada nama, race, kelas, angka-angkanya semua, senjatanya semua, spellnya semua ada di sini, ditulis di sini. Cara isinya ada di buku Player's Handbook. Apa yang perlu disiapkan sebagai seorang Dungeon Master? Beberapa hal utama yang perlu kamu siapkan sebagai Dungeon Master atau DM adalah dunianya, petualangannya, peraturannya, dan dadunya. Jadi kamu harus menyiapkan dunia di mana karakter yang udah dibuat sama playermu, tempat nanti mereka akan bermain. Termasuk penduduknya juga ada di situ, atau nama lainnya adalah NPC atau non-playable characters. Ada monsternya, kamu juga yang nyiapin latar tempat, waktu, dan lain-lainnya. Kamu juga perlu menyiapkan petualangannya. Petualangan itu berarti ceritanya yang akan mereka jalani, termasuk berbagai rintangannya, imbalannya, ataupun beberapa alternatif plot. Tergantung apa yang player melakukan. Jadi kalau playermu ke gua, dia ketemu apa. Kalau nggak ke gua tapi ke hutan misalnya, akan ketemu apa. Kamu juga yang akan menarasikan cerita tersebut. Kamu bisa menggunakan dunia dan peraturan yang sudah ada, yang sudah terpublikasi secara resmi maupun nggak resmi.
Contohnya kalau yang resmi itu Forgotten Realms, Heroes of Faerun, Waterdeep Dragon Haze, dan lain-lain. Dalam game ini, kamu juga akan menjadi juri. Jadi di D&D, DM itu juga jadi juri yang menentukan apa yang terjadi pada player dalam situasi tertentu berdasarkan peraturan yang ada. Peraturannya pakai peraturan resmi dari WOTC ya. Tapi kalau dalam game, kamu yang menentukan. Kamu jadi penengah antara playermu dan peraturannya kayak gitu. Contoh, playermu sedang berada di pasar dan ingin menawar harga, sehingga playermu harus mengocok dadu. Kamu yang menentukan berapa batasan angka yang harus didapatkan player supaya dia berhasil. Jadi misalnya playermu roll D20, kamu yang menentukan kalau rollnya di atas 10 berarti berhasil, kalau rollnya di bawah 10 berarti gagal. Ininya menawar harganya kayak gitu. Kamu yang menentukan itu tadi ya. Dan dadu, kalau dalam D&D juga perlu dadunya khusus. Dadu yang dibutuhkan untuk di D&D adalah D4, D6, D8, D10, D10 persentil, D12, dan D20. Peraturan umum sebagai DM bisa dibaca di buku Dungeon Master's Guide. Itu resmi dari WOTC juga. Jadi panduan untuk menjadi Dungeon Master. Ini dadu dalam D&D tapi gambarnya nggak muncul sebentar. Oke, ini bentuk-bentuk dadunya. Dari atas ada D20, D12, D10 persentil, D10, D8, D6, D4. Ada fungsinya masing-masing, dipakai untuk situasi-situasi tertentu dan kelas-kelas tertentu. Kayak gitu. D&D is in session. Setelah kamu mengerti apa yang tadi, sekarang aku jelaskan apa itu artinya session atau sesi. Istilah session atau sesi dalam D&D adalah waktu ketika game sedang dimainkan. Jadi satu sesi dalam D&D itu biasanya berkisar antara 1 sampai 6 jam. Biasanya ya. Kalau aku biasanya main itu karena biasa mainnya malam, biasa dari jam 7 malam atau jam 8 malam sampai jam 11 atau jam 12 malam itu main satu sesi. Nah, kalau istilah campaign dalam D&D itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk memainkan atau menyelesaikan satu cerita. Jadi bisa aja satu sesi itu bagian dari sebuah campaign. Jadi satu campaign mungkin butuh satu sesi, 2 sesi, 3 sesi, 10 sesi dan macam-macam. Ada beberapa tipe campaign, yaitu one shot. One shot itu campaign yang selesai dalam satu sesi. Ada short campaign yang selesai dalam beberapa hari atau minggu. Medium campaign beberapa minggu atau bulan. Dan long campaign beberapa bulan atau tahun. Jadi ada tuh biasanya table yang setiap minggu ketemu, setiap minggu main dengan karakter yang sama, tapi ceritanya selesai nyambung terus kayak gitu. Sampai mereka punya anak, cucu di dalam gamenya punya anak juga, punya cucu juga segala macem. Ada yang panjang gitu, ada yang pendek-pendek juga apa-apa. Oke, jadi itu penjelasan singkat soal D&D. Sudah siapkah kamu bermain D&D?